Halo, selamat pagi untuk semua anak-anak ibu yang berada di rumah. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk pertemuan ketiga. Nah, untuk tema kita masih sama dengan yang minggu lalu, sebelum-sebelumnya juga, 2 minggu yang lalu juga, selalu bersyukur dalam segala situasi. Nah, kita akan memasuki subtema yang baru, yaitu memberikan makna bersyukur bagi diri sendiri. Memberikan makna bersyukur bagi diri sendiri. Namun sebelum kita memulai mengupas satu persatu materi ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Allah untuk kasih setiamu yang boleh memberkati kami hingga kami beroleh kesempatan untuk bertemu melalui pembelajaran kami. Tuhan, kami akan mempelajari sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam setiap hati pikiran kami. Berikan hikmat kepada anak-anak-Mu ya Allah, agar mereka mampu untuk memahami apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Allah, dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, untuk kompetensi dasar kita masih sama dengan minggu lalu, dan untuk tujuan pembelajaran kita ada 2 hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan mengapa perlu bersyukur kepada Tuhan, dan yang kedua, menyebutkan cara bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita akan kupas di sini ada 3 poin yang Ibu berikan yang menjadi alasan mengapa kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Nah, yang pertama adalah keselamatan kekal. Ibu ambil dari kitab 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Nah, di situ dikatakan sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Nah, mengapa perlu bersyukur kepada Tuhan? Alasan yang pertama adalah karena kita beroleh keselamatan kekal. Karena kita sudah diberikan keselamatan kekal, maka kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Nah, dari semula, sebelum kita dilahirkan ke dunia atau di dalam kandungan ibu kita, Allah telah memilih kita, Allah telah menyelamatkan kita. Kita dipilih untuk diselamatkan di dalam roh. Kata roh di sini huruf besar artinya Allah. Di dalam Allah yang menguduskan kamu. Berarti roh Allah menguduskan kita dari perbuatan dosa kita sehingga kita menjadi suci bersih kembali. Dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Kebenaran yang kita percayai adalah Yesus Kristus adalah juru selamat anak Allah. Jadi di dalam Yesus Kristus kita beroleh keselamatan di dalam roh Allah. Yang kedua, pemeliharaan Allah. Terambil dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Kamu bisa baca sendiri di rumah. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Mengapa perlu bersyukur kepada Tuhan? Alasan kedua adalah karena pemeliharaan Allah. Berpegang pada pemeliharaan Allah yang sempurna dalam hidup orang percaya. Artinya kita harus pegang teguh bahwa pemeliharaan Allah itu dalam hidup kita adalah sempurna. Sungguh amat baik dalam hidup orang percaya. Di dalam kitab Kejadian, untuk habis setiap satu penciptaan, Allah mengatakan bahwa semuanya itu baik. Jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Jadilah tumbuhlah segala tumbuh-tumbuhan, kemudian segala hewan-hewan di darat maupun di udara ataupun di dalam laut, semua itu terjadi. Nah, semua ciptaan Allah itu sungguh amat baik, termasuk pemeliharaan Allah dalam hidup orang percaya. Mulai dari kita di dalam kandungan, Allah telah memelihara kita. Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Bahkan ketika kita lahir, bahkan sampai kita dewasa, Allah sudah merancang satu masa depan yang sungguh amat baik buat kita ciptaannya. Manusia khususnya. Jangan pernah khawatir.
akan ditinggalkan oleh Allah. Iya, orang Kristen, orang-orang percaya tidak akan pernah takut, tidak akan pernah khawatir, namun akan selalu yakin bahwa Allah tetap beserta mereka. Dengan mengucap syukur, maka umat Kristen telah menyenangkan hati Allah. Jadi hanya satu yang Allah minta, mengucap syukurlah. Atas apa? Atas pemeliharaan Allah. Oke, selanjutnya kita lihat yang ketiga, menjelaskan mengapa perlu bersyukur kepada Tuhan. Alasan yang ketiga adalah telah dikatakan di dalam firman Allah yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Silakan kamu baca sendiri di rumah. Nah, penjelasan dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang intinya adalah firman Allah bahwa Allah juga menginginkan umat Kristen supaya tidak pernah lupa mengucap syukur. Sudah difirmankan Allah di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang diinginkan Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Dalam segala hal. Allah berfirman bahwa kita harus mengucap syukur. Bukan hanya pada saat keadaan baik, namun juga saat keadaan buruk. Mampukah kita selaku orang-orang percaya kepada Allah, mampu mengucap syukur kepada Allah? Nah, oleh sebab itu, hendaknya hidup umat percaya selalu penuh dengan ucapan syukur kepada Allah atas semua anugerah yang telah dilimpahkan. Oleh sebab itu, hendaklah, di sini ada kata ajakan, hendaklah hidup umat percaya selalu penuh dengan ucapan syukur. Jadi orang yang percaya itu harus mampu mengucap syukur. Jadi orang yang tidak mampu mengucap syukur berarti orang yang tidak percaya kepada Allah. Karena apa? Karena semua anugerah yang kita terima, yang melimpah-limpah di dalam hidup kita pribadi itu merupakan berkat anugerah yang daripada Allah. Diberikan secara cuma-cuma, itulah pengertian anugerah. Berkat yang diberikan secara cuma-cuma. Allah tidak meminta kita untuk membayar semua itu dengan sekian rupiah. Allah memberikannya secara gratis buat kita. Allah hanya menginginkan supaya kita mengucap syukur kepadanya. Tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran yang kedua adalah menyebutkan cara bersyukur kepada Allah. Di sini ada Ibu bagi 9 cara mengucap syukur yang Ibu ambil dari kitab Mazmur. Ini khusus Ibu ambil cara bersyukur kepada Allah, ada 9 poin yang Ibu ambil dari kitab Mazmur. Yang pertama, saat mengucap syukur, kita harus menenangkan hati. Tertulis dalam kitab Mazmur 42 ayat 6. Saat mengucap syukur, hati kita harus tenang. Tidak boleh mendua hati, tidak boleh gelisah, tidak boleh emosi. Tidak boleh bersungut-sungut. Namun apa? Namun dengan hati yang tenang. Harus, di sini digarisbawahi, harus dengan hati yang tenang. Jadi kalau masih emosi atau masih kita bersungut-sungut atau masih kita berputus asa atau masih kita mendua hati, belum boleh ternyata. Harus kita tenangkan dulu yang pertama, hati kita. Yang kedua, cara yang kedua untuk mengucap syukur menurut kitab Mazmur adalah kita dapat mengucap syukur lewat pujian Kristiani. Beberapa kali sering Ibu sampaikan kepada kamu dari kelas 7, sering-seringlah menyanyikan lagu rohani. Karena di dalam lagu itu pun bekerja roh Allah. Termasuk nanti di dalam doa. Jadi lagu rohani yang kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, ketika kita mengucap syukur kepada Allah, maka lagu itu pun akan memberikan kekuatan kepada kita. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-28
ayat yang ke-7. Yang ketiga, bentuk ucapan syukur yang paling umum adalah dalam bentuk persembahan. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang ke-5. Ucapan syukur yang paling umum adalah persembahan. Pertanyaannya, apakah persembahan yang dimaksud hanya diukur dari nilai uang? Tidak. Persembahan itu adalah diri kita. Termasuk juga diri kita, tubuh kita, hati kita, pikiran kita, kita persembahkan kepada Allah. Mengapa? Karena Allah yang punya kita. Allah yang memiliki kita. Sudah seharusnya lah kita mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita hanya kepada pencipta kita, Allah saja. Yang keempat, kita harus tahu dan yakin bahwa kita mengucap syukur kepada Allah. Jadi mendua hati antara iya dan tidak. Aku mengucap syukur kepada Allah atau tidak, enggak ya? Enggak boleh seperti itu. Kita harus yakin. Mengapa? Dan harus kepada siapa kita mengucap syukur? Yaitu harus kepada Allah, satu-satunya Tuhan kita. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-44 ayat yang ke-8. Yang kelima, kita mengucap syukur untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Allah. Jadi tujuan dari kita mengucap syukur adalah kita mengakui, kita menyatakan, kita memproklamirkan bahwa Allah itu adalah mulia. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-23. Yang keenam selanjutnya, alasan kita mengucap syukur adalah saat mengucap syukur kita sepatutnya bersuka cita sehingga berdampak untuk orang lain. Mengucap syukur jangan dengan wajah yang cemberut. Katanya mengucap syukur, tapi wajahnya wajah marah. Katanya mengucap syukur, tapi wajahnya wajah kesal. Tidak, mengucap syukur harus dengan wajah yang bahagia. Bukan hanya wajah yang bahagia, namun hati juga harus bahagia, bersuka cita. Mampu bersuka cita sekalipun dalam keadaan memiliki masalah. Mampukah kita bersuka cita? Mengapa harus keadaan bersuka cita mengucap syukur? Supaya ketika orang lain melihat kita yang mengucap syukur itu, mereka pun mengakui, oh iya benerlah dia orang Kristen ya. Nggak salah. Terbuktilah dia orang Kristen. Harus berdampak kita bagi orang lain. Berdampak apa? Berdampak positif atau berdampak baik. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-52 ayat yang ke-11. Nah, selanjutnya yang ke-7. Kita harus tahu benar alasan kita mengucap syukur itu apa. Artinya apa? Pahami dulu benar. Pahami dulu dengan baik. Mengapa kamu harus mengucap syukur kepada Allah? Apa alasanmu? Silahkan untuk lebih memahami, silahkan baca kitab Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Yang ke-8. Kita dapat mengucap syukur di dalam doa. Nah, selain lewat pujian, selain lewat tubuh jiwa roh kita, maka cara kita mengucap syukur adalah melalui doa. Selalu Ibu sampaikan bahwa doa merupakan napas kehidupan orang Kristen. Tanpa doa, manusia tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Tanpa doa, kita tidak bisa menyampaikan keluh kesah kita dan kita putus komunikasinya dengan Allah. Jadi supaya tetap terjalin dengan mesra komunikasi kita dengan Allah adalah tetaplah berdoa. Kitab Mazmur pasal yang ke-95 ayat yang kedua. Yang ke-9. Meskipun mengucap syukur harus dilakukan setiap saat,
Ambillah waktu setiap harinya untuk mengucap syukur secara khusus. Oke, setiap hari demi hari ini, besok, dan seterusnya, kita bisa mengucap syukur melalui ucapan, melalui perbuatan, mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita, melalui puji-pujian, melalui doa. Namun, sediakan waktu khusus untuk berdoa kepada Allah. Tertulis dalam Mazmur pasal ke-119 ayat yang ke-62. Nah, kesimpulannya adalah, tentunya sebagai umat pilihan Allah, sebaiknya kita selalu percaya pada kekuatan Roh Kudus yang memberi penyertaan setiap waktu. Sehingga tentu hidup kita akan penuh berkat dan karunia dari Allah. Hindari bersungut-sungut dan menimbulkan bermacam dosa dalam Alkitab yang menghalangi berkat datang atas kita. Mengucap syukurlah selalu dalam segala hal, agar supaya Allah berkenan dan selalu mau mendengar apa yang kita perlukan dalam hidup. Amin. Cukup sekian materi kita akan tutup di dalam doa. Terpujilah namamu ya Allah, kasih-Mu begitu besar bagi kami, melimpah atas kami, sehingga kami patutlah Tuhan untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran-Mu hari ini, yang boleh memberikan pemahaman kepada kami, mengapa kami harus mengucap syukur kepada Allah, dan bagaimana saja cara kami untuk mengucap syukur kepada Allah. Tuhan, kami akan mengakhiri pembelajaran kami, kiranya Tuhan tetap beserta kami. Ampuni kami atas dosa pelanggaran kami, agar kami tetap layak menjadi anak Tuhan. Hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.